pertama ada pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas itu adalah suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh dan proses untuk pemberian suatu data kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Nah, pemberdayaan komunitas itu melibatkan banyak pihak, antara lain masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan juga sektor swasta. Selanjutnya ada hakikat pemberdayaan komunitas. Beberapa pengertian pemberdayaan komunitas menurut para ahli, yakni menurut Tri Winarni, inti pemberdayaan itu meliputi yang pertama, pengembangan atau enabling. Pemberdayaan itu memberikan kesempatan untuk pengembangan potensi melalui pendidikan dan juga pelatihan. Lalu yang kedua, ada memperkuat potensi atau empowering, di mana pemberdayaan itu memfokuskan pada peningkatan kemampuan individu atau kelompok dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada memperkuat kemandirian. Di sini pemberdayaan ini memfokuskan membantu komunitas untuk mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Menurut Eri Soeharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan yang pertama dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan dari kesakitan. Yang kedua, kemampuan dalam menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya, pengertian menurut Kristiatmiko yang menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dimaknai sebagai upaya memberi power pada yang powerless, yaitu masyarakat marginal. Power dalam kegiatan pemberdayaan mengandung dua makna. Yang pertama adalah proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan dari yang powerful ke yang powerless. Lalu yang kedua, proses memotivasi individu atau kelompok masyarakat agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Kemampuan masyarakat miskin dalam mengasosiasikan dengan mengontrol serta mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Terus ada Jim Ive. Pemberdayaan adalah cara untuk mempersiapkan orang-orang dengan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat menentukan masa depannya dan mengambil bagian dari lingkungan mereka sendiri. KBBI, pemberdayaan adalah proses cara perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Pemdagri RI nomor 7 tahun 2007 pasal 1 ayat 8 tentang kadar pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian. Terus ada Talcott Parsons. Pemberdayaan adalah proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga dalam proses pemberdayaan itu orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup dapat mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain. Prijono dan Pranaka. Pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah to give power or authority. Pengertian kedua, to give ability to or enable. Pengertian pertama memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan kepada pihak yang kurang belum berdaya. Di sisi lain, pengertian kedua memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya adalah tujuan dan sasaran pemberdayaan komunitas. Tujuan dari pemberdayaan komunitas adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Pemberdayaan ini meliputi kesadaran, bertindak, berpikir, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Lalu, pembentukan dari pemberdayaan komunitas adalah meningkatkan ketahanan komunitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, mengurangi ketimpangan sosial. Ada 4 sasaran pemberdayaan komunitas. Yang pertama, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, yaitu memberikan pelatihan atau pendidikan untuk
meningkatkan kemampuan dan wawasan anggota komunitas. Yang kedua, ada pemberdayaan ekonomi, mendorong kemandirian ekonomi melalui program-program yang mendukung usaha lokal. Yang ketiga, penguatan institusi lokal, yaitu mengoptimalkan peran institusi setempat dalam mendukung kegiatan komunitas. Ada beberapa untuk melengkapi komunitas yang lebih baik. Kompetensi yang harus ada: satu, mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas. Yang kedua, mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas. Yang ketiga, menemukan dan menyepakati cara dan alat untuk mencapai sasaran yang telah disetujui. Yang keempat, mampu bekerja sama rasional dalam bertindak mendapati tujuan.